Kebangkitan monster laut dari timur, armada laut China yang siap mengoyak samudra dunia. Dari negeri tirai bambu, terdengar deru mesin baja yang membelah lautan. Dari dermaga-dermaga raksasa di Dalian hingga pelabuhan super di Shanghai, lahir monster-monster laut yang siap mengubah peta kekuatan dunia. Inilah kabar yang menggetarkan Pentagon, inilah kabar yang membuat armada Jepang, Australia, hingga Amerika Serikat memasang siaga penuh. Kebangkitan Angkatan Laut China bukan lagi wacana, tapi ancaman nyata yang mulai mengepung dunia. Sejarah, dari lemah menjadi raksasa, 3 dekade silam, kekuatan Laut China hanyalah bayangan, kapal tua, teknologi usang, dan strategi defensif. Tapi kini semuanya telah berubah. Dengan ambisi sebesar samudra dan anggaran militer ratusan miliar dolar, China memacu revolusi perangnya di lautan. Mereka tidak lagi ingin menjaga pantai, mereka ingin menguasai selat, mengendalikan rute dagang, dan memegang kendali atas Laut China Selatan, Pasifik Barat, hingga Samudra Hindia. Armada kapal induk, Fujian, Liaoning, dan Shandong. Muncullah sang pemangsa langit dan laut, 3 kapal induk megah yang jadi simbol supremasi baru. Liaoning, sang pelopor, Shandong, simbol kemajuan. Dan kini Fujian, kapal induk paling canggih yang pernah dibangun China, dengan teknologi katapult elektromagnetik yang sebelumnya hanya dimiliki Amerika. Kapal induk ini bukan sekedar platform pesawat, ia adalah benteng terapung, penghancur kota, dan ladang tempur bergerak yang mampu meluncurkan jet-jet J-15 dan J-35 generasi baru secara kilat. Tipe 055 dan DF-21D, pemburu kapal induk musuh jangan lupakan para penjaganya. Kapal perusak tipe 055 Renhai Class, monster laut seberat 13.000 ton, lebih besar dari kapal perusak AS. Dipersenjatai radar AESA, rudal anti kapal YJ-18, rudal SAM jarak jauh Haki-9, dan sistem peperangan elektronik mutakhir. Dan yang paling mengerikan, rudal hipersonik DF-21D, dijuluki Carrier Killer, rudal ini mampu menghantam kapal induk Amerika dari jarak 1.500 km dengan kecepatan Mach 10. Bukan hanya mengusir musuh, tapi menghancurkan seluruh armadanya dari luar jangkauan. Ekspansi global dan strategi laut dalam kini, China tak lagi bermain di halaman rumahnya. Mereka membangun pelabuhan strategis di Pakistan, Sri Lanka, hingga Djibouti, Afrika Timur. Mereka menggelar kapal selam nuklir di Samudra Hindia, melintasi Selat Malaka, bahkan menantang AL Australia di Pasifik Selatan. Dengan strategi String of Pearls, China menyusun rantai pengaruh laut yang siap menjerat siapapun yang mencoba menghadangnya. Dunia bereaksi, ketegangan memuncak, Amerika Serikat menambah kapal induknya di Jepang, Inggris kirim armada tempur ke Indo-Pasifik. Australia dan India membentuk Pakta AUKUS, memperkuat aliansi QUAD bersama Jepang. Kenapa? Karena semuanya tahu, lautan kini milik siapa yang punya keberanian dan kekuatan. Dan China sedang menggebrak panggung dunia, dengan kekuatan yang tak pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Ini bukan lagi sekedar soal pertahanan, ini adalah demonstrasi kekuatan pertempuran laut modern telah dimulai, dan naga dari timur sudah bangkit dari tidurnya, saat gelombang perang bergemuruh di Cakrawala. Hanya satu pertanyaan tersisa, siapa yang akan menguasai samudra dunia? Jawabannya akan terus kita ungkap, hanya di channel Elang Militer.